walaupun tingkat awalnya adalah pemula, tapi ide itu yang mahal ya, sehingga dengan ide yang dia miliki dikombinasikan. Nah, kebijakan kami, ya saya sudah lapor kepada Bapak Kasat, hasil yang didapat tahun ini mereka sudah lakukan, maka harus dikembangkan untuk tahun berikutnya hasil temuan itu. Kenapa? Supaya tidak sia-sia. Biaya ini cukup besar. Ya, memang mereka berangan-angan mempunyai mimpi seperti itu, tapi dengan keterbatasan dana yang dimiliki, memang anggaran kami seperti itu. Tetapi saya yakin dan Poltekkes sudah memberikan koridor. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Selain dikenal sebagai salah satu gunung vulkanik teraktif di Indonesia, rupanya Merapi sejak beberapa tahun telah disematkan sebagai nama program pembuatan rudal panggul atau MANDAP Bren, atau yang sering disebut dengan Man Portable Air Defense System di dalam negeri. Tentunya buatan karya anak bangsa. Meski masih berupa properti, disebut belum lama ini rudal Merapi telah diuji tembak dan berhasil sukses, Bren. Wow, ternyata setelah rudal Dongfeng, Indonesia juga membuat rudal yang namanya Merapi, Bren. Wow, untung tidak misteri Gunung Merapi. Bercanda. Nah, mengutip sumber dari newsout.ac, tanggal 11 kemarin disebutkan uji tembak rudal Merapi telah dilaksanakan pada tanggal 5-6 November tahun 2020 di lapangan tembak Air Weapon Range Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur. Dilaporkan rudal sukses membuka sirip-siripnya setelah keluar dari tabung peluncur. Selanjutnya rudal mengarah pada sasaran yang dibawa dengan drone. Wow, kemajuan pesat alutsista yang dibuat Indonesia. Nah, Bren, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas, bukan? Tapi sebelum lanjut, kita dengarkan intro dulu ya, Bren. Usut punya usut, rancang bangun rudal Merapi telah dilakukan sejak tahun 2018 silam dan merupakan hasil kerjasama antara Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat dan Pusat Riset Kirnov Universitas Ahmad Dahlan. Profesor Haryadi, Kepala Cinrop sekaligus Ketua Tim Konsultasi Program Pembuatan Rudal Merapi menyebut rudal Merapi mengusung kaliber 70 mm dan dirancang sebagai rudal yang cukup mematikan bagi sasaran udara seperti jet tempur, helikopter, dan drone. Bisa kalian bayangkan, kalibernya cukup besar, Bren, yakni 70 mm. Ini suatu kebanggaan untuk menghentikan jet tempur, helikopter, dan drone. Jet tempur bisa diganyang dengan rudal buatan anak bangsa ini. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Sebagai embrio rudal panggul, rudal Merapi telah didesain dan diuji menggunakan teknologi sirip depan dan sirip belakang yang dapat dilipat sehingga dapat masuk di dalam tabung peluncur. Selanjutnya, tabung peluncur berisi rudal ini dapat dibawa kemana-mana atau yang sering disebut portable, Bren, oleh tentara yang sewaktu-waktu dapat ditembakkan dengan kecepatan melebihi kecepatan suara. Bisa kalian bayangkan betapa canggihnya. Bisa dipanggul, bisa ditaruh di drone. Rudal Merapi buatan Dislitbang Gat dan Kirnov memiliki berat total sekitar 10 kg sehingga relatif ringan untuk menjadi senjata personal TNI yang nantinya dapat dioperasikan tanpa bantuan personil lain. Rudal Merapi dilengkapi dengan sistem penjejak berbasis inframerah sehingga memungkinkan untuk mengunci sasaran yang mengeluarkan panas seperti pesawat terbang, helikopter, roket. Kemudian secara cepat rudal akan mengejar untuk menghantamnya atau meledakkan di sewaktu mendekati sasaran yang dibidik. Sangat-sangat cocok jika untuk membidik musuhmu, Bren, ataupun mantanmu. Bercanda. Nah, lantaran mengusung pemandu infrared, maka pola pembidikan dapat dilakukan secara fire and forget. Jenis rudal panggul tersebut merupakan karya pertama buatan anak bangsa Indonesia. Usut punya usut, Bren. Selain pencapaian yang sangat spektakuler, pembuatan rudal ini sudah diuji tembak setiap tahunnya. Pembuatan rudal seluruhnya dilakukan oleh anak bangsa serta kemandirian kandungan lokal yang cukup tinggi, Bren. Meski kecepatan maksimum tak terinci, namun dari uji coba pada tahun 2018 silam,
disebutkan bahwa kecepatan awalan penembakan mencapai 650 km per jam. Bisa kalian bayangkan, pembalap MotoGP kalah dengan cepatnya rudal buatan anak bangsa ini, Brand. Yang selanjutnya, rudal ini akan mampu melesat melebihi kecepatan suara. Jadi di awal penembakan kecepatannya lebih dari 650 km per jam. Setelah itu bahkan mencapai ribuan kilometer per jam, Brand. Kecepatannya melebihi kecepatan suara, alias supersonik. Dengan hadirnya properti rudal Merapi, maka ini menjadi properti rudal kedua yang berasal dari lembaga pendidikan di Yogyakarta. Kilas balik ke tahun 2017, kelompok riset Aeronautika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada melakukan uji coba rudal Pasopati generasi pertama. Uji terbang bekerja sama dengan Lanut Adi Sucipto dilakukan di lapangan udara yang dikelola oleh TNI Angkatan Udara di daerah Gading, Wonosari, Yogyakarta, Brand. Jadi ini deretan rudal-rudal yang pernah dibuat oleh anak bangsa dan nyatanya bisa sukses, kan, Brand? Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Keberhasilan uji coba menjadi dasar diperolehnya data-data real rudal selama terbang sehingga karakteristik dapat diketahui lebih baik dan akurat. Rudal Merapi merupakan rudal berkaliber 70 mm, Brand. Ia menjelaskan alat telemetri merupakan pemberian informasi rudal sewaktu terbang dengan gerakan rolling atau berputar, yomeng menggeleng, dan pitching mengangguk, juga ketinggian, kecepatan, dan lainnya. Data itu dapat diperoleh meskipun dalam kondisi hentakan yang cukup besar atau melebihi istilahnya 14G, Brand. Uji coba peluncuran rudal supersonik Merapi dihadiri Kepala Dislitbang TNI Angkatan Darat Brigjen Mulyo Aji, Kasubdistek Kolonel Hurlian Dewi, Komandan Poltek Kolonel Agus Antonov, dan lain sebagainya. Pokoknya yang diundang banyak lah, Brand, seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan admin seputar TNI berhasil uji coba rudal karya anak bangsa yang mampu mengendus jet tempur, helikopter, dan lain sebagainya yang mempunyai kecepatan melebihi kecepatan suara alias lebih dari 600 km per jam, Brand. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.